Puji Tuhan. Selamat pagi saudara, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau memuji Dia, kita mau tinggikan Dia. Dan sebelum kita semua bangkit berdiri, kita akan pujian dan syukur. Haleluya.
berikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan Yesus yang baik. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan, dan kami mau memuji nama Tuhan. Kami mau tinggikan, kami mau agungkan Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau beracara di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, mengurapi setiap kami Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kami serahkan pelayanan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan urapan kuasa Tuhan turun atas kami, Allah berdaulat atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesainya. Biarlah Allah sendiri yang beracara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Allah Mas. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau tetap bersyukur, kita mau semangat memuji Tuhan. Engkaulah Tuhan kami. Haleluya. Jadi pas nanti besarnya itu kita sama-sama ya. Besar. Oke, setuju ya? Puji Tuhan. Tuhan Allah.
pujian oleh darah anak domba. Haleluya. Kita akan berikan persembahan. Aku menyerahkan orang yang berikan Tuhan. Terima kasih ujian penambahan kami dalam berkesukaan Tuhan. Dalam menjadi kesenangan Tuhan. Dan dengan perasaan Tuhan Yesus kami mengumpulkan kesenangan terbaik. Dan kepada kami terjadi memberkati serta makanan yang memberi dengan sukacita dan kesukaan di hati. Pesanan kecil dan pesanan daripada umat Tuhan Yesus memberkati. Berikan kami banyak dan juga berikan pesanan kami juga Tuhan bisa dapat diperbanyak dengan terhadap pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang memberi pesanan yang terbaik pada saat pagi hari ini. Dan mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat hidup dan bahagia. Amin. Haleluya. Yang dihadiahkan.
Tuhan, kami penuh dengan hadirat-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau tolong kami, Engkau berikan kami hikmat untuk kami mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan dalam memberikan firman hari ini. Dan kami juga bersama-sama berdoa buat hamba Tuhan yang telah Kau utus ke tempat ini untuk menyampaikan kabar baik. Biarlah juga urapan dari Allah turun atasnya sehingga setiap apa yang disampaikan itu memang berasal dari Tuhan, dan Tuhan berkuasa memakai hamba Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan melalui hamba Tuhan. Dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur lagi kepada Tuhan. Makasih pada Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan kami hari ini untuk melayani firman Allah sekaligus membawa kita sebentar dalam satu perjamuan dengan tubuh dan darah Yesus. Dan saya percaya kekuatan yang Allah akan taruh akan memampukan kita untuk kita aplikasikan kebenaran firman Allah dengan kehidupan yang pada kenyataan atau yang nyata hari-hari ini. Saya akan berbicara lagi tentang bait Allah, apa yang ada di dalamnya. Kita membuka dalam Yohanes pasalnya yang kelima. Yohanes yang kelima. Saya baca ayat yang pertama mulai. Di sana dikatakan begini firman Allah. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Puji Tuhan. Dari pembacaan ini saya ingin mengetengahkan tentang, tadi pagi saya khotbah tentang apa sebenarnya yang Tuhan inginkan untuk dialami oleh gereja Tuhan hari-hari ini. Saya katakan, saya minggu kemarin saya diundang melayani di sebuah gereja pabrik, namanya GPDI Ngunut, Tulung Agung, Jawa Timur. Gereja peninggalan Belanda dan sudah dipugar sekarang, dan termasuk gereja bersejarah karena itu didirikan pada tahun 1922. Dulu belum namanya GPDI, masih gereja Belanda. Habis sekarang udah dimasukkan ke inventaris GPDI. Itu gereja megah. Nah, kalau dulu kami kecil, saya di GPIB Paulus, Menteng, Jakarta Pusat. Lama kami bergereja di situ sebab ibu saya sebagai majelis jemaat. Nah, kalau di gereja Paulus, setahu saya, nggak tahu kalau sekarang, tapi saya percaya masih ada. Kalau ibadah, itu kami ada 4 sesi. Dan kalau kami suka ikut jam 9 pagi, biasanya pulang ibadah di tangga ya. Jadi dari GPIB itu kan kita naik tangga, ada 6 tingkat. Nah, di tangga-tangga itu biasanya banyak, sama dengan pemandangan ini, orang yang buta, orang yang timpang, orang yang lumpuh, orang yang tiada berdaya. Nah,
Buat apa mereka di situ? Kita tahu bersama. Mereka merindukan ada uluran tangan jemaat yang selesai ibadah. Saya belum jumpai itu ada di GPDI. Walaupun saya berapa kali di Ketapang, saya belum pernah lihat ada jemaat pas turun ada orang sakit. Saya pernah di gereja di GPDI Bethesda di Makassar, sama dengan perihal ini. Sampai saya tepuk gembalanya pendeta Ferry da Costa. Saya bilang gini, Bung, ini Alkitabiah. Haleluya. Karena habis dia bikin pelayanan rohani, nyatakan dengan pelayanan secara jasmani. Nah, orang yang berdiri di pinggiran gereja itu, kalau mau dipikir ya, kita kan nggak mau. Mana mau kita mau mengemis. Tapi kenapa mereka mengemis? Jujur, kenapa? Mereka orang yang tiada berdaya. Kenapa Allah kasih kita lebih dari mereka? Karena kita katakan sama-sama, kita berdaya di hadapan Tuhan. Amin. Kita lebih luar biasa. Tapi kalau bilang manifestasi gereja yang sebenarnya, itulah gereja yang harus menghasilkan buah. Kita dengar firman Allah, kita aplikasikan. Kenapa? Mereka tidak berdaya. Cuma fenomenanya berbeda. Mereka jadikan itu sebagai mata pencarian. Tapi yang di sisi dari kebenaran firman Allah yang kita baca, itulah pemandangan yang real, yang Allah ingin untuk kita alami. Saya ke Belanda tahun 2007, 3 kali saya, sama 2009. Sama. Di sana ditulis gereja untuk disewakan. Banyak itu. Gereja dijual, banyak. Gereja megah. Wow, kalau lihat di Nottingham saya lihat, oh, megah gerejanya. Tapi kosong. Nah, pemandangan itu yang saya berkata bahwa kenapa? Kenapa hal ini terjadi? Nah, sekarang di mana-mana, maaf ya, bukan berarti pembangunan gereja itu tidak perlu. Perlu. Tetapi sebenarnya fungsi yang sebenarnya, kalau kami lihat ada yang kirim di YouTube, dibilang begini, mujizat yang terjadi di dalam bait Allah itu cuma 11 dicatat dalam perjanjian baru. Mujizat yang dibuat Yesus di dalam bait Allah cuma 11 kali. 243 itu terjadi di luar bait Allah. Nah, kita mulai bertanya, berarti fungsi dari bait Allah sebenarnya lari dari konsep. Kenapa Yesus tidak buat mujizat di dalam bait Allah, tapi justru dia buat di luar? Dia bertemu dengan orang yang sakit ini bukan di dalam bait Allah, tapi justru di luar. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, berarti apa yang perlu dibenahi di dalam bait Allah? Makanya tadi dinyanyikan tuh lagu kan, dibilang hidupku, apa dia bilang? Nyanyi, coba nyanyi, coba yang kuat. Ku tahu, terus ku tahu hidupku, terus adalah penyembahan. Banyakan begini. Cuma di dalam gereja kita nyanyi lagu ini. Betul tidak? Di dalam bait Allah kita nyanyi. Tapi sebentar kita pulang, praktekkan lagi. Haleluya. Di dalam angkot, di dalam kendaraan motor, kita mulai. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Saya nyetir kendaraan di tol Cipularang. Kan itu nggak boleh berhenti.
di sayap kiri kecuali keadaan gawat darurat. Saya mesti pakai lampu dem karena mobil bermasalah, ada patroli yang datang. Saya dieksekusi, ditilang kalau tidak ada apa-apa. Tapi sementara saya nyetir kendaraan, saya nyanyi lagu ini. Ku tahu hidupku adalah mata ini jadi bular karena udah ada banyak air mata. Kalau saya tetap setir, saya akan celaka. Jadi saya pinggirkan, saya pasang lampu dem. Haleluya. Saya nggak perlu bilang sama patroli, Pak, saya lagi menyembah. Nanti disalahkan, Pak, menyembah bukan di jalan raya, dalam gereja, ya kan? Tapi kuasa hadirat Allah mampu membuat orang yang dipatroli. Dia tidak tanya. Dia cuma lihat air mata, saya lagi angkat tangan. Dia langsung pergi. Kenapa? Ada kuasa. Bukan di dalam bait Allah. Di hidup yang nyata. Fakta. Itu yang Tuhan ingin. Kita pulang sebentar. Haleluya. Bawa makna perjamuan kudus. Kita berjumpa dengan dia. Maka ada kuasa yang akan kita praktekkan. Katakan amin. Kenapa kita harus demikian? Kalau dilihat dalam ayat ini, orang yang ada di serambi, namanya dibilang ada 5 serambi, dan di pintu gerbang domba ada 5 serambi, berbaring sejumlah besar orang sakit. Itu yang kita mesti cari sekarang. Haleluya. Justru orang sakit kita datang. Saya bilang, yang bawa di Firdaus, bawa di sini. Haleluya. Supaya apa? Mereka mengalami jamahan di rumah doa. Sebenarnya ini kan bukan gereja, rumah doa, rumah Allah. Disinilah tempatnya. Bukan di Firdaus, cuma atmosfer dari rumah Allah tempat ini terasa sampai di Firdaus. Haleluya. Itu dokter spesialisnya banyak orang Kristen juga. Dokter Dewi Lestari, Dokter Maria Tampu Bolon, itu dokter saya. Kalau kita ketemu, Pak, rumahnya di mana? Rumah gereja. Haleluya, dia bilang. Jadi Pak, ya Bapak Gembala bilang, kalau ada yang semaput, tinggal panggil Bapak Gembala. Mau doa untuk istilah perpisahan terakhir. Sayang. Sebenarnya kalau mereka datang sini, mereka dijamah oleh Tuhan. Mereka tidak perlu datang Firdaus. Makanya Tuhan izinkan rumah sakit bertumbuh. Kita diperlihatkan Tuhan. Kenapa? Sebab rumah fungsi dari sebenarnya rumah penyembahan itu tidak berfungsi sebagaimana. Coba misalkan datang, haleluya. Makanya jangan nyanyi begini. Ku kan berdiri, apa dia bilang? Di tengah badai. Waduh, siapa kita? Petrus itu murid Tuhan loh. Dia berdiri, roboh nggak dia di tengah badai? Nyungsep nggak dia? Selanya tenggelam dia. Kayaknya jangan. Badai kok kita mau berdiri? Coba bilang, ku kan berlutut di tengah badai. Orang yang berdiri dengan orang yang merendahkan hati, orang yang merendahkan diri, lebih banyak dia alami kemenangan. Katakan amin. Kenapa? Dia mampu untuk melihat hati Tuhan di tengah badai yang menerpa. Makanya ketika dibilang begini ya, orang-orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Bayangkan, orang buta, orang lumpuh, orang timpang. Kalau pikirkan timpang, lumpuh hampir sama. Tapi kok kenapa dibilang ini, dibilang orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh yang menanti goncangan. Kenapa nggak di situ dibilang orang yang sehat? Haleluya. Orang sehat tidak perlu untuk mendapatkan goncangan air dalam kolam. Cuma diuntukkan untuk orang sakit. Sebenarnya kalau kita jadikan rumah ibadah adalah bengkel untuk Allah membentuk kita menjadi seorang yang istilahnya bisa sehat, bisa menyembah, bisa memuji Dia dalam segala keadaan. Haleluya. Saya celaka tahun 84. Radang otak stadium 3. Toh,
Saya tidak sadarkan diri 34 hari. Tinggal istilahnya dipompa alat EKG, dipompa pakai tabung oksigen. Tapi pada saat yang sama, di situ kami berjumpa dengan Dia, penolong kami yang ajaib. Dia sanggup, Dia sehatkan, Dia kuatkan. Sebenarnya saya lumpuh. Makanya kenapa jadi hamba Tuhan? Saya lumpuh. Karena urat saraf saya sudah banyak yang putus. Saya radang otak stadium 3, saya celaka parah. Kejadiannya sangat istilahnya tidak mungkin. Tetapi Tuhan mampu untuk merubah dari keadaan yang tiada berdaya. Ketika Dia ubah oleh Allah, saya mampu untuk pergi ke rumah-rumah sakit. Dan orang yang sakit, dia mampu untuk melihat kemuliaan yang daripada Allah. Kenapa? Sebab sudah diubahkan. Makanya dibilang begini, ketika orang-orang itu berdiam di serambi-serambi, dibilang begini ayat 4, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Nah, di sini dibilang, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, apa dia bilang? Menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Sekarang kalau kita bilang bahasa ini apa sih artinya? Bahasa ini. Kayaknya kalau saudara menyembah, kita akan connect ya hati kita dengan Dia. Itu mujizat itu akan terjadi dengan sendirinya. Coba kayak bilang, ku tahu, coba sama-sama. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku apa? Berharga di mata-Mu. Segenap hidupku Kenalkan Yudika Sihotang. Kenal tidak? Kenal. Kalau sekarang mau ketemu sama dia, susahnya minta ampun. Mesti pakai lewat manajernya, kasih tulisnya. Dulu itu anak remaja saya di Kelapa Gading. Kalau saya penginjilan, dia yang nyetir. Saya suruh dia nyanyi. Yudika, kau nyanyi ya. Anak pacarnya dulu, anak dari om saya Yanto Limong, waktu ibadah di Jalan Mangga, Evi. Dia ngebut minta ampun. Saya bawa dia. Suatu saat saya di Barito nyanyi. Setelah saya pulang ibadah, saya bagi persembahan kasihnya. Waktu saya kasih, Yudika, ini ada persembahan kasih. Om, aduh, dia bilang gak enak. Om, udah, nggak usah om. Saya bilang jangan. Mungkin kamu menilai ini kecil, tapi ini sesuatu yang akan berarti buatmu. Dia terima, tapi dia menangis. Om, dia nggak jawab om. Nah, dia ikut Indonesia Idol. Dia masuk sehari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, terakhir keempat. Dia jadi runner up. Menang dia. Sekarang dia jadi seorang yang top, luar biasa. Tapi kalau saya mau ketemu sama dia, kan lewat manajernya. Saya pergi ya, di Kelapa Gading saya pergi. Saya tulis aja di buku tamu. Saya tulis, Pak Pendeta Penyembahan. Saya nggak tulis Felix, Pendeta Penyembahan. Dia udah tahu gitu. Pendeta Felix Rumimpuno.
Setelah dia terima, dia nggak langsung bilang begini, oh itu lewat prosedur, harus jam sekian. Dia langsung tanya, Pak Pendeta penyembahannya di mana? Saya udah duduk di pojok, saya diam aja dengan HP. Langsung dia datang, pengawalnya langsung bawa, Pak Pendeta, ini Pang Yudika mau ketemu. Saya berpikir dia udah berubah. Gak berubah. Dia tetap menjaga sebuah hidupnya adalah penyembahan kepada dia. Dia suka pelayanan, kami suka libatkan dalam pelayanan sosial kemana-mana, karena saya tanamkan dalam hidupnya. Jadi sebelum dia kontestan, saya bawa dia, saya bilang begini, satu, untuk Allah buat kau berhasil mudah. Tapi ingat, ketika kau sudah berhasil, untuk mengingat kepada dia itu jadi sulit. Dia bilang, iya om. Jadi dia pegang bahwa untuk dia bisa mengalami kemuliaan, kunci dalam hidup ini adalah sebuah hati yang dibawa kepada Allah. Untuk Allah membuat kita berhasil, bisa, gampang. Tapi setelah kita berhasil, untuk membawa kita menempel dengan Tuhan, itu biasanya sulit. Itu sukar. Makanya dibilang begini, ketika orang-orang sakit menunggu kolam itu, dibilang begini, porsi selanjutnya, ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Kalau mau dibilang persentase tahun, cukup lama, 38 tahun. Rupanya selama 38 dia sudah ada di Serambi, di Bethesda itu. Dia sudah di bawah. Nah, bisa bayangkan 38 tahun dia berkompetisi, tapi nggak pernah dia menang. Itulah pemandangan yang seringkali kita alami dalam kehidupan berjemaat. Kita berdoa, tapi sepertinya doa kita tidak membuat sampai hati Allah tergerak untuk menjawab doa ini. Apa yang perlu untuk dibenahi? Kita bilang, saya sudah hidup benar, saya sudah membawa persembahan, saya sudah menyembah kepada Dia. Ternyata ada sesuatu yang perlu ketika kita pelajari dengan orang yang sakit ini. Kan Yesus bilang begini, ayat yang ketiga. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dibilang begini, dan karena ia tahu, itu yang perlu untuk kita garis bawahi. Apa maksudnya kita ada di Kabar Tuhan hari ini? Oh, saya akan beribadah. Allah juga tahu. Tetapi motif di dalamnya itu yang membuat, maksudnya begini, Allah ingin tahu apa sih motivasi kita untuk mau beribadah kepada Dia. Dia bilang begini, karena Yesus tahu, dia bilang karena ia tahu, dia bilang bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Jadi makanya kalau ada lagu begini, Allah mengerti, terus Allah peduli. Jadi kita camkan begini, Allah bukan cuma sekedar mengerti, tapi Dia juga akan peduli dengan apa yang kita alami. Katakan amin. Jadi Dia bukan cuma mengerti, Dia peduli. Oh, Dia lebih luar biasa. Dia mengerti, Dia peduli. Nah, karena Allah tahu dalam keadaannya, berkatalah Dia begini, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Nah, ini yang jadi permasalahan. Kalau pikirkan pertanyaannya simple, nggak usah dia buat alasan yang lain. Tapi itulah menunjuk kita jemaat. Allah inginkan dia tanya, mau nggak kamu sembuh? Kita mungkin cuma berkata, iya Tuhan, saya ingin untuk. Makanya kalau dulu kan ada lagu yang lama suka nyanyi begini, saya ingin bertemu apa? Dengan Yesus. Saya ingin memandang wajahnya. Jadi simple. Gak perlu kita mau ribet. Oh, saya harus bawa ini. Ada istilahnya. Kak, coba dibilang, saya ingin bertemu dengan Yesus.
hampir 20 tahun yang lalu, saya dalam doa semalam suntuk di pelayan kami di Cengkareng, saya nyanyi lagu ini. Saya ingin bertemu dengan Yesus, saya ingin memandang wajahnya. Saya main keyboard. Saya capek berjalan, itu tuh lagu artinya. Dalam dunia yang fana, saya ingin bertemu dengannya. Habis saya nyanyi, nyeletuk seorang ibu gembala. Dia bilang begini, "Hey," nama saya Felix. "Hey," dia nggak panggil lagi Bro Felix karena sepantaran usia. Dia, "Hey Felix, kenapa lu udah mau mati?" Kan kalau bilang saya ingin bertemu dengan, konotasi orang kan kalau bertemu Yesus berarti dia udah pengen mati. Waktu dia ngomong demikian, saya cuma lihat dia, cuma saya begini, kasihan dia, sempit pemikiran dari ibu gembala ini. Saya nggak bilang begini, dalam perkataan ini ada kuasa ya, saya hamba Tuhan, saya nggak ngomong begitu. Minggu berikut dia pelayanannya di Parung dekat Serpong. Dia keluar dengan suaminya mau masuk BSD, tiba-tiba ada mobil dump truck, alasan bilang katanya putus rem. Dia bingung, suaminya bingung di motor, mereka jatuh selokan, cuma kecil. Dia terbentur kepalanya di aspal dan pendarahan, tidak berhenti. Singkat cerita, 38 tahun ibu gembala itu mengakhiri hidupnya dengan pengalaman yang tragis waktu itu. Jadi saya terus berkata begini, apakah dia pertanggungjawabkan perkataan dia kepada saya? Itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi satu hal, saya masih hidup sampai hari ini. Buktinya kenapa? Saya sering bertemu dengan Yesus. Jadi jadikan pengalaman ya lewat lagu itu. Saya ingin bertemu, artinya begini. Sama dengan orang ini, dia lagi dalam keadaan sakit. Tapi satu hal, kesempatan yang Tuhan beri dalam ayat ini, dia diberi kesempatan bertemu dengan Tuhan. Jadi kalau kita ibadah, apa sih motivasinya? Oh, saya ingin bertemu dengan Bapak Ibu Gembala. Oke. Saya ketemu dengan rekan-rekan saya. Oke. Tapi yang jadi pokok, apa sih motivasi kita mau beribadah? Saya ingin untuk apa? Bertemu dengan Yesus. Ketika kita merasakan pertemuan dengan Yesus, lega hati ini. Kenapa? Bukan karena masalah kita yang ditolong. Itu sih memang dia adalah Allah yang ajaib. Dia sanggup menolong. Tetapi perjumpaan itu secara pribadi itu akan manifestasinya, investasinya itu besar ke depan. Makanya kan kalau ada dulu, kalau di kampung suka menyanyi begini, berbakti, 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 apa dia? Soal utama, haleluya, Tuhan memberkati rotimu dan airmu. Itu apa dibilang? Segala penyakit dilalukan. Itu artinya bukan sekedar sekarang, tapi investasi yang ke depan. Anak cucu kita tidak akan dibiarkan. Kenapa? Kita sudah kerjakan itu sekarang. Kita sudah berbuat bakti kepada dia. Nah, saya tidak lebih jauh. Tapi ayat ini dibilang, saya balik ayat ini. Maukah engkau sembuh? Ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ternyata di dalam rumah Tuhan, di dalam pintu gerbang Yerusalem pada waktu itu, ada tuh yang dibilang namanya istilah perlombaan. Makanya kita artikan dalam hal ini, berlomba bukan berarti untuk mencari satu kemenangan yang lahiriah, tetapi berlomba yang dimaksud adalah untuk kita sama-sama masuk dalam area kemenangan. Bukan cuma dimiliki seorang pribadi,
Tetapi di dalam arena peribadatan itu kita semua dijadikan sebagai pemenang. Kan kita suka nyanyi, kita lah umat pemenang. Kan bukan cuma satu orang yang menang, semua dijadikan pemenang. Makanya dibilang sama dengan ini, dia cuma dibilang tidak ada orang lain. Ternyata itu yang Tuhan ingin. Di dalam kehidupan berjemaat, Tuhan cari ini orang seperti begini, mau menolong. Atau dia bilang tidak ada orang yang menurunkan aku. Nah itu makanya dia bilang pelayan altar. Kalau di pelayan kami, anak saya suka main keyboard, seorang dokter tapi suka keyboard. Saya cuma kasih les dia di Toms Kelapa Gading 3 bulan, tapi dia main keyboard sekarang. Saya sampai aku itu. Cuma yang saya tanamkan sama dia gini, Le, kamu main keyboard tapi enak lo dengar. Tapi saya bilang gini, bukan karena kamu pintar untuk kamu pencet tutus, tapi setiap kali kamu pencet, haleluya, saya bilang begini, buat Yesus terenyuh. Artinya begini, buat hatinya terharu. Bukan karena kamu hebat, bukan. Tapi kalau kamu pencet tuh keyboard, orang lain yang mendengar bisa berjumpa dengan Tuhan. Waduh, jadi kalau dia mau pimpin pujian, saya cuma tengok begini, dia udah tunduk begini. Lagu favoritnya, atau lagu yang disukainya, karena salibmu, coba, ku hidup, karena salibmu, apa dia? Itu selalu jadi performa dalam hidupannya. Kenapa? Waktu dia koas di Mahdi Marzuki Bogor, dihadapkan orang yang stres stadium 3. Itu orang udah gila. Bukan lagi dibilang stres, sudah gila. Suka lempar orang, suka teriak, dia dihadapkan. Dia telepon sama saya, Pi, saya bisa gol ini koas, salah satu persyaratannya ini yang dihadapi. Saya bilang sama dia, kan kamu 6 semester ilmu psikolog kejiwaan. Dia cuma tunduk. Saya nggak lihat dia, tapi saya bisa terasa. Dia bilang begini sama saya, Pi, aku udah kuasai ilmu psikolog, aku udah selesai ilmu kedokteran. Tapi dia bilang, Pi, satu, kenapa aku butuh papi? Kenapa aku telepon? Satu, dibilang, bawah doa untuk dia raih, dibilang kemenangan di dalam Yesus. Ternyata untuk dia bisa selesai sebagai profesi, dia menyadari dia perlu ada satu pribadi yang berjalan bersamanya. Siapa dia? Dialah Yesus. Saya cuma telepon, tak, Li, kamu buat penyembahan, tapi akan sembahyang dari tempat ini. Dan benar, dia buat penyembahan. Lagu ini yang dinyanyikan, karena salibmu ku hidup. Waktu saya dengar dia nyanyi, karena salibmu, saya lepaskan doa dari Jakarta. 1 minggu sebelum dia selesai, pasien itu udah keluar rehabilitasi A. Dan Bapak Ibu tahu sekarang pasien itu di mana? Di Kepulauan Riau. Dia sudah jadi seorang gembala. Haleluya. Haleluya. Dia diubahkan oleh Tuhan. Dia bukan cuma sembuh dari penyakit jiwa yang dialami, tapi dia menjadi seorang pelayan Tuhan. Bukan karena anak saya, bukan, tapi selalu saya katakan baik di rumah, sedia membangun mezbah. Bukan karena kamu pintar untuk kamu mainkan, bukan, tapi usahakan ketika kamu main, Yesus ada. Kenapa? Kamu buat dia tersenyum. Kenapa? Pelayanan yang kamu buat itu berharga di hadapan Allah. Sebentar Bapak Ibu pulang, kita kan punya anak-anak, punya problem. Itu sama yang kita mesti buat dia mengalami perjumpaan secara pribadi
dengan Yesus. Karena anak ini dibilang tidak ada yang menurunkan. Siapa yang menurunkan? Makanya saya bilang, kalau kami di pelayanan kami di altar ya, saya suka bilang ya, kalau kamu mau pelayanan untuk istilahnya kantong kolektor, itu bukan cuma pelayanan, tapi usahakan setiap kali kamu jalan, ketika orang memberi, dia merasa juga apa yang dia berikan itu naik di hadirat Allah. Itu bukan cuma sekedar saya pelayan itu, bukan. Begitupun saya bilang pelayan altar, kamu yang jemput, itu bukan cuma profesi yang saya buat. Tapi setiap kali orang bertemu dengan kamu, dia bisa merasakan kenapa ada Allah di dalammu, ada Yesus. Ketika kamu duduk, saya bilang, itu saya dilatih ya, gembala saya tahun 90. Saya udah capek. Gembala saya setengah bisnis, jadi harus ambil jam di Surabaya, saya nyetir pulang ke Malang. Saya sampai itu harus jemput anaknya lagi TK, pulang dari sekolah jemput. Saya masuk di kamar saya, tiba-tiba kamar saya, maaf ya, itu cuma terbuat dari seng pintunya, pengerja seng. Tiba-tiba udah gebrak, saya bilang aduh habis. Saya terus aduh Tuhan. Saya waktu dibuka pintu, dia bilang, ngapain? Saya pikir cara manusia, saya istirahat. Saya istirahat. Tahu nggak dia bilang begini? Apa artinya? Masuk di kamar doa. Haleluya. Baru saya pahami itu sekarang ini. Baru saya lihat. Kelihatan secara hurufiah, gembala saya terlalu otodidak. Terlalu dia nggak buat saya istirahat. Tapi yang dia bilang artinya begini, ketika kita berjeri lelah, beristirahat bukan di tempat untuk kita tidur. Tapi dia bilang, ambil waktu untuk apa? Bangun mezbah di hadirat Allah. Ketika saya menyadari seperti keadaan sekarang, baru saya pikir begini, ternyata luar biasa dari gembala saya, dia mendidik untuk senantiasa mengakhiri setiap pekerjaan dengan melibatkan dia di atas segala-galanya. Sebentar kita pulang, bukan berarti saya sudah habis beribadah, sudah selesai. Tetapi apapun yang kita mau kerjakan, libatkan dia dalam setiap aspek dalam hidup ini. Sehingga kita akan melihat, kita bukan cuma mengalami kesembuhan secara hurufiah, tetapi kita akan mengalami bilangin janji penyertaan Tuhan sampai dia datang. Karena di akhir dari cerita ini, orang ini dikucilkan, dibully oleh kelompoknya karena dia mengangkat tilam pada waktu itu hari Sabat. Dia akhirnya, tapi waktu dia berjumpa seorang diri dengan Yesus, dia belum tahu sebenarnya siapa yang sudah menjamannya. Tetapi dengan hubungan pribadi dia dengan Yesus. Coba lihat bagian terakhir kebenaran firman Allah. Dibilang begini. Dia bilang ayat yang ke-14. Ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Pertama dia bertemu dengan Yesus bukan di bait Allah, bukan dalam bait Allah, masih di pintu gerbang. Dia mengalami kesembuhan. Tetapi kesembuhan itu tidak membuat dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Karena habis dia sembuh, dia pikir saya sudah sembuh. Jadi dia harus menyadari harus ke bait Allah. Tetapi waktu dia bertemu di bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Dia bilang begini, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi ketika dia mengalami perjumpaan, dia mengalami jamahan secara pribadi dari Yesus, itu bukan berarti dia udah langsung sembuh total, belum. Karena kesempatan untuk dia mau berbuat dosa masih ada lagi. Makanya waktu dia berjumpa dengan Yesus di bait Allah, Yesus ingatkan, yang diperlukan bukan kesembuhan secara hurufiah, bukan. Tapi yang dia butuhkan hari ini adalah kesembuhan secara total. Artinya bukan cuma sembuh secara lahiriah, tapi sembuh secara batin ini.
Artinya kita tidak akan berbuat lagi apa yang tidak diinginkan oleh Allah. Ketika saya ada di rumah sakit, orang tiada berdaya, itu mudah sekali untuk dia percaya kepada Yesus. Saya cuma bisa begini, kamu percaya pada Yesus, ada mujizat yang akan terjadi. Orang itu bisa bilang tak, tapi sebenarnya bukan itu pelayan yang inti. Karena Yesus ingin adalah bagian yang terdalam dalam hidupnya, yang bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus. Sebab apa? Kenapa? Ayat ini seterusnya dibilang begini. Ayat yang ke-15. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa apa dia bilang? Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Berarti kan kita bertanya, selama itu dia belum menyadari siapa sebenarnya pribadi orang yang sudah menjamah dia. Sama juga dengan kita. Kita bisa mengalami pertolongan, bisa mengalami istilahnya kebaikan dari orang lain, tetapi pertolongan kebaikan yang dialami oleh orang lain itu berbeda ketika kita mengalami dengan dia secara pribadi. Makanya dibilang begini, ayat 16. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku sendiri sampai sekarang, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, ketika akhir daripada cerita ini, dia berbicara dengan orang ini. Kalau dibilang dalam perikop selanjutnya kesaksian Yesus tentang dirinya, saya loncat saja. Dibilang begini, ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, Yesus yang berkata kepada orang yang disembuhkan ini, dia bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bayangkan, Yesus menerangkan lagi untuk kehidupan yang kekal, bukan cuma sekedar batasan dia sudah disembuhkan secara jasmani pada waktu itu. Arti luas dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kita seringkali menanti pertolongan dari Tuhan. Kita senantiasa menanti mujizat dari Allah. Tapi yang kita diinginkan Allah bukan sekedar kita menantikan mujizat, tapi kita nggak mengalami itu bilang keselamatan yang kekal dalam hidup ini. Makanya sebentar kita akan menerima perjamuan yang kudus. Kita mau berkata begini, karena Yesus berkata, setiap kali kamu memakannya, setiap kali kamu meminumnya, dia katakan, kamu mengingat akan apa dia bilang? Sengsara. Jadi ada manifestasi arti rohani yang termaktub di dalam perjamuan kudus sebentar kita akan terima. Bukan cuma kesembuhan secara jasmani yang kita inginkan, tetapi yang kita ingin alami. Saya kunci tadi bilang, saya ingin bertemu dengan Yesus secara pribadi. Haleluya. Kita gak perlu berteriak, gak perlu kita buat ekspektasi untuk menunjukkan saya sudah mengalami perjumpaan dengan dia. Tetapi secara pribadi kita dapat mengalami, haleluya, indahnya luar biasa ketika kita bertemu dengan Yesus. Saya tutup kesaksian. Ketika saya terbaring, tidak bisa berjalan, tahun 84, saya sembuh. Tapi ketika di kursi roda, setiap kali saya berdiri roboh. Mata kaki ini tidak
mampu untuk saya bisa berdiri. Almarhum Pendeta Tan Ching Han yang menangani sakit saya, dia cuma bilang sama di telinga saya, kamu gak usah berdoa bilang, Yesus tolong supaya Felix bisa berjalan. Tidak. Tapi yang dia cuma camkan dan taruh dalam pikiran saya sampai hari ini saya ingat. Walaupun dia sudah hampir 30 tahun dia meninggal dunia, tapi almarhum Tan Ching Han cuma bilang, bisik di telinga, kamu cuma berkata begini, haleluya. Dari perkataan makna haleluya itu ada manifestasi kuasa Allah di dalamnya. Jadi ketika saya di kursi roda, saya cuma berkata begini, haleluya. Saya nggak bilang begini, Tuhan, Felix ingin berjalan, enggak. Saya cuma bilang, haleluya Tuhan. Haleluya. Pendeta Awon Datu bilang begini, kau rangkai air mataku, apa dia? Jadi permata, kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Jadi dia rangkai air mata ini, dia rangkai istilah kabut hitam yang kita alami sesuai dengan rancangan yang dari Allah. Suatu saat saya berdiri, dan itu tidak biasa terjadi. Ketika saya berdiri, saya tidak roboh. Saya ada kuat gini. Di ujung selasar rumah sakit Cipto Mangunkusumo itu kan ada jurang. Mama saya berpikir saya akan loncat. Mama saya teriak, "Fel!" Dia pikirkan saya istilahnya udah rusak, saya akan loncat. Saya cuma bilang gitu, Mama diam aja deh di situ. Biar nanti Felix yang jalan untuk menemui Mama. Bisa bayangkan 84 saya tidak bisa berjalan. Tapi ketika saya berdiri, saya bisa tapakkan kaki ini seperti seorang bayi. Di situ saya berkata begini, haleluya. Bukan cuma mujizat yang dia beri, tetapi arti dari hidup ini, saya ingin berikan yang terbaik kepada dia. 87 saya tamat SMA. Papa saya bilang begini, karena kamu sembuh karena kedokteran, kamu harus jadi seorang dokter. Saya harus manut, karena saya begitu cinta pada almarhum papa saya. Saya ikut Atma Jaya di Pluit, saya kuliah sampai semester 4 tahun 89. Itu bara api di dada ini tidak mampu untuk ditahan. Saya tinggalkan Jakarta, saya harus pergi di sekolah kitab Beji Batu Malang. Haleluya. Saya nggak naik bis, saya naik Matarmaja dari Gambir untuk pergi ke Beji. Setelah selesai sekolah, papa saya almarhum marah, keluarga saya marah, sampai kakak saya bilang begini, lu goblok, lu jadi miskin, jadi susah, jadi gembel. Bayangkan, udah miskin, susah, jadi gembel. Haleluya. Tapi sepenuhnya hidup ini saya berkata, Tuhan, bukan karena saya sembuh dari sakit, saya mau membalas kasih dan kemurahan-Mu. Sama dengan orang yang lumpuh ini, yang mengalami perjumpaan, dia mengalami hidup yang kekekalan, karena dia merasakan, bukan karena mujizat itu yang membuat dia hidup, tapi karena panggilan surgawi sudah ada dalam hidupnya. Haleluya. Makanya waktu anak saya selesai, dia di wisuda kedokteran, kakak saya langsung malu tersipu-sipu sampai nangis. Dia menyadari anak saya bisa selesai jadi dokter bukan karena saya dokter, maka anak saya dokter. Kenapa? Karena saya pelayan dari dia. Allah sanggup mengerjakan jauh daripada apa yang kalian pikirkan. Kenapa? Dia lebih besar dari segala-galanya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman juga yang hampir sama yang kita alami hari-hari ini. Mari kita ingin mengalami mujizat, bukan karena kita ingin untuk kita berjalan dan kita dapat pertolongan dari Allah, tapi mengalami perjumpaan dengan Allah
itu jauh lebih dari mujizat. Sebentar ada roti di tangan, ada anggur yang kita pegang. Kita melihat itu sebagai tubuh dan darah Yesus. Maka apa yang akan kita alami pada saat kita memiliki perjumpaan secara pribadi dengan Yesus? Mari pemain musik datang. Kita akan siapkan seluruh hidup kita untuk datang di mezbah dari Allah. Di sana kita akan mengalami ada mujizat Allah yang luar biasa yang kita datang, yang kita bawa kepada Dia. Haleluya. Datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, yang ku jatuh pada salibnya, sana ku dapat ampun dosa. Kita nyanyi lagu ini. Haleluya. 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 Ku datang pada salib. Kami rindu gonjang
kehidupan kami. Pakai urapi hamba-hambamu, urapi kami semua, sehingga lewat Tuhan perjamuan asa yang kudus kami mendapatkan kekuatan yang dibaharui oleh Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menjalani Tuhan sakramen perjamuan asa yang kudus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk para pelayan perjamuan kudus yang undang ke depan. Yesus
Terima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih buat kesempatan di mana Engkau berikan bagi kami untuk kami bisa bersekutu lewat tubuh dan darah-Mu. Itu lambang kematian, lambang pengorbanan-Mu di Kalvari. Ini akan Tuhan membawa, haleluya, satu kemenangan bagi kami. Dan itu yang akan kami praktekkan dalam kehidupan yang nyata dan kehidupan ini. Kita mengangkat roti dengan tangan kanan. Kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu pada malam waktu itu dia serahkan, Yesus mengangkat cawan, mengangkat roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita angkat cawan dengan tangan kanan. Haleluya. Demikian pun dia mengangkat cawan. Dan dia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian, darah yang telah dicurahkan menjadi tebusan bagi banyak orang. Setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kita menyembah Dia. Haleluya, kita menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah menguduskan, membawa kemenangan bagi kami. Sehingga hari ini kami akan lihat ada sukacita surgawi yang mengiringi dalam pelayanan pengiringan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukurkan semua ini. Haleluya, haleluya. Amin. Kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum kita semua bangkit berdiri, layak dipuji disembah. Hallelujah.
dengan berakhirnya rangkaian ibadah raya kami pada siang hari ini. Segala kesempatan waktu yang diberikan oleh umat-Mu, kami yakin itu Tuhan, bagaikan mesbah yang terbuka lewat pujian penyembahan yang sudah umat-umat naikkan kepadamu. Bahkan kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar itu akan Tuhan dimanifestasikan lewat perbuatan nyata yang akan kami kerjakan dalam penyertaan-Mu sepanjang minggu yang berjalan. Umat-umat-Mu akan berputar dalam kesibukan setiap hari. Kami tidak tahu apapun yang mereka kerjakan, baik pekerjaan ringan, pekerjaan berat di kantor, di pasar, dimanapun kami beraktivitas dan kerja kami sepanjang minggu yang berjalan. Tuhan yang berjalan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menyatakan kuasa dan kemuliaan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Sebentar umat-umat akan kembali ke tempat kami masing-masing, berjalan kaki naik kendaraan. Tuhan menyertai, dan sekali lagi Tuhan memberikan kemenangan sepanjang minggu yang berjalan. Kami mengucap syukur. Lalu lupa berdoa buat Bapak Gembala, mungkin Gembala yang sementara berada di daerah untuk pelayanan juga misi. Tuhan juga akan memberkati dan menolong, menyertai juga mereka. Terima kasih Bapak, keberkatanlah kami semua dengan berkat yang telah terisi penuh dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, kami akhiri ibadah raya kami siang hari ini. Haleluya, haleluya. Itu sebabnya kami tadahkan tangan-tangan kami di hadirat-Mu. Biarlah nikmat kasih karunia dari Allah Bapa yang di surga, dengan kemurahan cinta kasih pada anakmu Yesus Kristus, bahkan dalam persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus, biarlah tetap tinggal, menaungi, berjalan bersama dengan kami, mulai dari siang hari ini, besok sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.